Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita dapat berjumpa lagi. Di kesempatan vlog kali ini aku akan membuat toge dari kacang hijau teman-teman. Dan toge yang aku buat ini cuma sedikit saja teman-teman. Kacangnya cuma kurang dari 1 gelas ya. Gelas ini adalah takaran gelas yang biasa orang gunakan untuk berjualan pop es ya teman-teman. Dan aku membuang itu kacang-kacang yang ngambang ya teman-teman. Biji kacang yang ngambang itu tidak usah diproses menjadi toge ya, karena dia itu tidak akan tumbuh nantinya. Hanya kacang yang tidak ngambang saja yang akan kita jadikan toge. Dan ini teman-teman, walaupun kacangnya aku isi kurang dari setengah gelas saja, tapi airnya aku isi penuh dan akan aku biarkan semalaman. Dan ini keesokan harinya teman-teman, setelah aku biarkan semalaman, ini kacangnya pun sudah ke atas ya teman-teman, sudah penuh ya. Udah 1 gelas penuh ini kacangnya teman-teman. Dan sekarang barang-barang yang kita siapin adalah ini: 2 buah saringan dan 1 buah baskom serta handuk ya teman-teman. Ini adalah handuk yang untuk pembuatan toge, khusus buat pembuatan makanan ya teman-teman. Ini buat penirisan kalau aku membuat tempe ya teman-teman, untuk meniriskan kacang, dan ini untuk membuat toge. Handuk ini emanglah warnanya sudah seperti ini karena ini bukan baru ya teman-teman. Ini tuh sejak lama aku udah pakai handuk ini untuk pembuatan toge dan untuk meniriskan kacang di saat aku membuat tempe. Lanjut teman-teman, aku sekarang akan mencuci si kacang hijaunya dulu ya teman-teman. Sebelum aku menyemainya untuk dijadikan toge teman-teman, kacangnya aku cuci bersih terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya teman-teman, handuknya juga harus dibilas dulu menggunakan air bersih dan diperas ya teman-teman. Jika di rumah teman-teman tidak ada anduk khusus buat makanan, teman-teman boleh menggunakan kain flanel ya teman-teman. Kain flanel juga bagus untuk penyemaian toge. Dan di sini aku akan menyemai togenya 3 layer teman-teman ya. Dan ini layer pertama ya teman-teman. Aku menyemainya meratakan si bibit ya. Si bibit kacang hijaunya diratakan di sini seperti ini teman-teman, sampai betul-betul merata ya. Sebenarnya teman-teman, toge itu dengan murah kita dapat beli di pasaran ya. Tapi aku selama ini sudah tidak beli toge teman-teman. Aku selama ini sudah bikin toge sendiri di rumah. Aku ini hanya membeli kacang hijaunya saja teman-teman. Lalu setiap aku kepengen punya toge ya aku tinggal menyemainya. Ini tidak memakan waktu lama, hanya 2 malam saja. Ya teman-teman ya, boleh ya, boleh bikin atau boleh beli ya. Ini beli aja tidak mahal ya teman-teman, kalau tidak mau repot-repot bikin. Tapi kalau bagi aku yang sudah terbiasa bikin toge seperti ini, aku sudah tidak merasa repot lagi teman-teman. Dan ini kembali ke videonya teman-teman, ini adalah lapisan yang ketiga ya teman-teman. Lapisan yang ketiga penyemaian bibit toge aku ya teman-teman. Dan setelah aku tumpahkan semua bibit kacang hijaunya, lalu sekarang aku ratakan secara merata. Lanjut menutupnya dengan handuk yang sudah dibasahin dan diperas tadi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk membilas handuknya dengan air bersih dan diperas. Selanjutnya kita tutup rapat seperti ini dan akan kita diamkan di suhu ruang yang gelap ya teman-teman. Nah, di sini ini ruangnya sejuk sih di kolong ya. Dan di sini pun gelap kalau ditutup pintunya teman-teman. Aku akan simpan aja di kolong kompor, ini sejuk sih teman-teman, enggak panas. Karena kan di situ ada lubang ya. Nah, saya tutup aja pintunya. Sebenarnya ada sirkulasi udara teman-teman di dalam kolong itu, nggak panas ya. Lalu kita biarkan sampai
sore ya. Ini teman-teman, tadi tuh pagi ya aku bikin penyemaian, dan ini sore hari. Sore hari itu aku akan menyiramnya. Kita siram seperti ini saja teman-teman. Nah, siram-siram begini. Dan siram secara merata sampai handuknya itu basah semua teman-teman. Ini penyiraman cuma dilakukan 2 kali sehari ya, pagi dan sore saja teman-teman. Dan kita buang airnya dulu ya teman-teman, supaya si togenya, si kacang hijaunya tidak kerendam nih. Dan si fungsi baskom ini teman-teman untuk menampung air tetesan dari atas ya, dari penyemaiannya, nanti airnya menetes dan berkumpul di baskom. Tapi jangan sampai merendam si biji kacangnya teman-teman, nanti bisa busuk itu togenya. Dan ini pagi hari ya teman-teman, ini adalah hari yang kedua teman-teman. Pagi hari yang kedua aku akan tengok penyemaian aku dan akan menyiramnya. Aku siram di luar aja teman-teman ya, biar terang ya. Nah, ini udah numbuh ya teman-teman, togenya udah mulai numbuh. Ini baru semalam ya teman-teman. Dan sekarang akan aku siram di sini teman-teman. Sebenarnya cukup gampang dan mudah ya teman-teman untuk membuat toge ya. Kalau teman-teman mau gitu membuat toge di rumah sendiri, membuat toge sendiri di rumah gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau tidak mau membuat juga nggak apa-apa, toge mah murah saja untuk beli juga ya teman-teman. Tapi kalau mau membuat pun ya, kalau ada waktu dan kita mau membuatnya ya tidak ada salahnya kita buat sendiri, itu akan lebih menghemat. Setelah disiram kita simpen, balikin lagi ke tempatnya semula teman-teman, sampai nanti sore kita akan cek kembali. Dan sekarang penyemaian aku udah 2 malam teman-teman, dan udah 4 kali penyiraman ya teman-teman. Aku memang merekodnya 2 kali penyiraman ya teman-teman, masa setiap aku mau nyiram aku rekod ya. Aku hanya 2 kali penyiraman, dan sebenarnya aku kan udah menyiramnya 4 kali penyiraman pagi sore gitu ya. Dan ini yang kelima kalinya sore hari tidak aku siram teman-teman, karena akan aku panen ya sekarang. Ini togeku udah tumbuh teman-teman dan siap dipanen. Dari setengah gelas kacang dapat toge sebanyak ini teman-teman. Bagaimana emak-emak ini tidak menghemat pengeluaran kalau caranya seperti ini? Dapat toge dari beberapa sendok kacang aja dapat toge sebanyak ini teman-teman. Emak-emak itu bisa aman uang belanjanya kalau seperti ini semua emak-emak teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, togeku itu montok-montok di saat aku panen ya. Dan kini aku akan memotong-motong akarnya dulu ya teman-teman, karena aku tidak mau kalau togeku itu panjang-panjang. Tapi kalau teman-teman tidak mau memotong akarnya pun tidak apa-apa, cuman togenya itu panjang-panjang teman-teman. Tapi aku tuh mau yang seperti si abang-abang yang jualan di pasar itu, togenya tidak panjang-panjang ya, karena mereka tuh melakukan cara seperti ini si petaninya sebelum dijual ke pasar, agar si togenya itu tidak kelihatan panjang-panjang. Sebenarnya tuh ini akarnya juga enak, nggak apa-apa ya teman-teman, tidak dibuang juga. Tapi aku nggak mau ya panjang-panjang togenya, karena kepengen seperti toge yang di pasar-pasar. Cara panennya pun gampang teman-teman, coba di sini di begini aja, dicabut-cabut seperti ini. Jangan salpok sama handuk aku, handuk pembuatan handuk penyemaian toge aku ya teman-teman, yang sudah tidak kinclong, karena itu kan udah lama ya teman-teman, tidak aku ganti. Tidak aku beli baru. Nanti kalau aku udah gajian YouTube ya teman-teman, aku akan beli baru. Tapi mau gajiannya gimana, monetnya masih lama. Tapi mudah-mudahan aja cepet monet ya teman-teman. Mohon doanya, makanya tonton video aku dan ambil manfaatnya. Jangan cuma nonton buang kuota saja. Ambillah manfaat dari isi video aku ya teman-teman. Karena kalau kalian jangan melihat akunya teman-teman, lihatlah apa yang
aku bagikan di video ini, karena ini ada real ilmu yang aku miliki ya. Membuat toge pun ini sebuah ilmu ya teman-teman. Semoga saja ada yang ngambil manfaat dari isi video aku ini. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tentunya kita harus kreatif teman-teman. Kita harus membuat apa yang kita bisa ya teman-teman. Dan kita harus berusaha menghemat pengeluaran bagi emak-emak ibu rumah tangga yang gajinya pas-pasan seperti aku. Kalau aku kan tidak punya gaji ya teman-teman. Aku hanya memiliki gaji dari Pak suami, dari gaji penghasilan Pak suami saja. Setiap minggu Pak suami tuh gaji aku teman-teman. Bukan menggaji ya, itu hanya mempercayakan keuangan kepadaku ya. Dan aku tidak mengkhianati kepercayaannya. Sebisa mungkin aku menghemat pengeluaran gitu agar gaji Pak suami itu tetap aman. Dan tidak mungkin aman semua ya teman-teman. Gaji Pak suami tentu saja aku alokasikan buat ini itu adalah pengeluaran yang harus aku keluarkan gitu. Tapi tidak usahlah aku curhatin ya teman-teman pengeluaran apa saja. Tentu saja kalian udah pada mengerti ya tentang pengeluaran rumah tangga apa saja. Ini sebagai, dan ini aku membuat toge ini sebagai bukti kalau aku ini berusaha gitu ya untuk menghemat pengeluaran agar tidak terlalu menekan uang belanja teman-teman. Karena dengan 3-4 sendok kacang hijau saja bisa mendapatkan toge sebanyak ini teman-teman ya. Apalagi sekarang kan aku tempe pun bikin sendiri teman-teman. Sudah tidak beli lagi, aku hanya beli kacangnya saja. Karena kalau bikin sendiri apa-apa itu lebih hemat. Dan ini dia teman-teman, toge aku tuh dapat 1 nampahan ini ya. Dan ini aku tapiin begini agar memisahkan si kulit kacang hijaunya dari kepala togenya teman-teman. Tapi tidak begitu mudah terkelupas semua ya, masih ada yang ketinggalan gitu. Sampai aku ayak-ayak di penyaringan itu. Karena kalau mau menyimpan toge di kulkas teman-teman, si kulit kacangnya itu harus kita buang dulu ya teman-teman. Dan kita tutup rapat lalu simpan di kulkas. Itu akan tahan sampai 1 minggu teman-teman. Jika kulit kacangnya tidak ikut. Tapi kalau kulit kacangnya ikut teman-teman, si togenya paling tahan cuma 2-3 hari gitu. Nanti dia akan membusuk teman-teman. Karena kulit kecambahnya itu yang bikin membuat dia itu akan lekas busuk. Dan dengan diayak-ayak tadi teman-teman, aku dapat mengurangi si kulit kecambahnya ini ya teman-teman. Dan ini masih banyak kulit kecambahnya yang tertinggal di kepala togenya. Dan aku akan simpan dulu ya, karena ini itu udah menjelang maghrib ya teman-teman. Nanti malam setelah makan malam aku akan pilihin si kulit kecambahnya sebelum dimasukin ke toples ya teman-teman. Karena nanti akan aku stok di kulkas. Nah ini dia teman-teman, ini sudah aku makan malam ya. Tadi tuh udah aku pilihin si kulit kecambahnya teman-teman. Dan aku masukin ke toples teman-teman. Ini tuh udah tidak ada kulit kecambahnya sama sekali ya teman-teman. Lalu aku tutup dengan rapat teman-teman sebelum aku menyimpannya di kulkas. Dan ini dia kulit kecambahnya teman-teman. Tidak boleh ikut ke kulkas ya, biar toge aku itu tidak cepat membusuk. Oke teman-teman, aku membuat togenya pun sudah selesai dan sudah kubuang semua kulit kecambahnya. Dan sekarang udah di dalam toples dan akan dimasukkan ke kulkas. Dan selesai pula videoku kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.